Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Nahnu TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka Semarak Ramadan PWNU DI tahun 2025 dengan tema Ramadan Rahmah Menuju Masyarakat Maslahah. Pada sore hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa narasumber kami yaitu Dr. Ali Mahfud. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Mas. Sehat, Dok? Alhamdulillah, sehat. Masih kuat puasa sampai sore ini? Semangat terus, luar pokoknya. biasa. Baik. Dok, terima kasih banyak untuk sudah menyempatkan waktunya, sudah hadir di tengah-tengah para pemirsa sore hari ini, dan tentu kita mungkin akan ngobrol santai lah ya, karena kan kita masih puasa. Dok, saat ini kegiatannya apa dan sebagainya yang... Ya, Mas Faiz. Mas Faiz, terima kasih sudah mengundang saya di sini bisa berbagi sharing ya, terutama khususnya juga untuk bisa menjadi khazanah tambah wawasan bagi saya pribadi ya. Saya hari-hari aktif selain ditunjuk diamanai sebagai ketua lembaga kesehatan NU DIY, juga aktif di klinik BKM Ali Maksum, klinik di bawah Yayasan Pondok Pesantren Kerapyak Ali Maksum. Iya, betul. Kemudian juga saya aktif sebagai tenaga BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, Gunung Kidul. Iya. Nah, Dok, selain kesibukan yang tadi sudah disebutkan, juga kan dokter saat ini juga masuk di ketua lembaga kesehatan ya. Tentu concernnya ini di lembaga kesehatannya. Sebetulnya lingkup dari lembaga kesehatan PWNU DIY ini seperti apa, Dok? Ranahnya kemana misalnya? Ya, sesuai dengan mandat dari Muskerwil PWNU, bahwasanya lembaga kesehatan NU juga membawa misi untuk mengembangkan kesehatan dan meningkatkan kualitas kesehatan khususnya warga Nahdiyin dengan cita-cita yakni memiliki fasilitas kesehatan NU yang memang menjadi cita-cita yang sedang kita rintis. Semoga ini direstui oleh Allah SWT sehingga kita semua tahu bahwa NU tidak hanya unggul di bidang pendidikan pesantrenan, tapi kita juga mulai bisa menjamah dan bergerak di bidang kesehatan. Ya, jadi lebih mudah untuk diakses ya bagi warga Nahdiyin untuk dapat fasilitas kesehatan yang disediakan oleh NU tentunya. Betul. Nah, di luar itu kita akan bahas banyak tentang kesehatan pada saat bulan puasa sebetulnya, Dok. Mungkin saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan kita bahas satu-satu. Boleh. Misalkan paling yang simple nih, Dok ya, terkait puasa sehat secara umum. Kan mungkin banyak juga orang mempertanyakan bahwa puasa yang baik itu seperti apa. Nah, menurut dokter sendiri boleh mungkin ada tips atau seperti apa gambarannya, Dok? Oke, berarti ini kalau pertanyaannya ke saya bicaranya aspek kesehatan, berarti aspek spesifik di ranah bagaimana sih puasa yang nyaman dan baik, sehat. Nah, perlu buat pemirsa Nahnu TV ketahui bahwasanya sebenarnya puasa itu sudah banyak sekali penelitian, riset-riset yang mengkaji dampak atau manfaat puasa itu sendiri. Di luar negeri itu udah banyak orang-orang yang menjalankan puasa demi manfaat jangka panjang. Jadi hasil penelitiannya, riset membuktikan bahwa sebenarnya puasa itu juga sangat bagus untuk pertama detoksifikasi tubuh, ya kedua terus dia juga mampu untuk menetralisir distres, ya kemudian dia juga baik korelasinya adalah puasa itu mampu menekan potensi penyakit kronis maupun resiko kanker. Jadi sebenarnya umat muslim itu sangat luar biasa, punya rutinitas wajib puasa dalam setahun sekali, apalagi kalau dirutinkan menjadi kayak tuntunan-tuntunan puasa sunnah ya, Senin Kemis itu makin memiliki dampak yang positif. Sehingga menjalani puasa tidak lagi harusnya menjadi alasan untuk
lemes, males. Iya, gitu ya. iya betul-betul. Kan biasa itu yang beredar ya beberapa akhirnya jadi alasan bahwa puasa ini bikin lemas dan lain-lainnya. Iya, jadi bagaimana sih puasa itu yang sehat? Maka penting buat kita pahami bahwasanya tuntunan sunnahnya dalam berpuasa seperti sahur ya diakhirkan atau berbuka lebih awal. Sebenarnya makna esensi di balik itu juga ada yang saya bahas di sini mungkin bidang kesehatannya saja. Bahwasanya sahur sendiri itu menjadi penting ya tentunya karena untuk menunjang kebutuhan energi selama satu hari kita beraktivitas itu kita juga butuh asupannya. Motor butuh bensin, maka manusia butuh nutrisi. Jadi harus dicukupi saat sahur tersebut kebutuhan nutrisi di dalamnya ada karbohidrat, protein, ya, mineral dan vitamin. Ya, itu harus masuk dalam komponen yang harus dikonsumsi saat sahur. Betul. Nah, melanjutkan pertanyaan tadi nih dok terkait puasa sehat yang baik itu secara yang baik itu seperti apa? Kan juga beredar di masyarakat ya terkait mitos atau fakta mungkin nantinya yang dokter bisa kasih arahkan, misalkan bahwa puasa tuh bikin orang dehidrasi, penurunan metabolisme atau apa dan sebagainya. Mungkin di beberapa orang-orang merasa bahwa itu puasa memberatkan karena hal-hal faktor tadi. Apakah itu mitos atau fakta sih? Dari bidang dari sisi kesehatannya mungkin dari dokter. So, tergantung ini kita melihat kacamatanya dari sudut pandang bagaimana menjalani puasanya. Kalau puasanya sampai maghrib kejebak macet atau nanggung pekerjaan terus tidak mau minum, tidak berbuka lebih awal, ya potensi untuk dehidrasi bisa terjadi. Apalagi dia kalau nggak mau minum, nggak mau sahur, maksudnya gitu ya, merasa bahwa masih muda, udahlah gitu. Nah itu yang keliru. Karena faktanya adalah tadi yang saya bilang ya. Puasa itu justru malah bagus untuk tubuh kita. Jadi ada manfaat yang lebih banyak sebetulnya. Betul. Jadi kuncinya adalah supaya tidak dehidrasi, cukupi kebutuhan cairan. Seringkali jadi alasan karena saya berpuasa nih, kan nggak makan. Jadi kapan minumnya? Kan biasanya saya minumnya pagi siang, gitu kan. Itu tidak jadi alasan harusnya. Teman-teman, pemirsa Nahnu TV dimanapun berada juga bisa mengambil ini sebagai tambahan tips ya dalam berpuasa. Itu cukupi konsumsi cairan minimal 2 liter per hari atau sesuaikan dengan berat badan sendiri dan badan Anda. Dengan cara mencukupinya ya di saat atau waktu-waktu kita bisa makan dan minum. Baik. Berarti sebelum puasa itu dimulai ya? Betul. Dimulai dari saat mungkin yang enak dihitungnya saat berbuka puasa. Ya kita udah minum. Jadi tidak hanya antusias minum karena haus habis berpuasa inginnya minum es segala macam, itu yang repot, yang keliru. Jadi cukupi dengan kata cukup itu cukupi kebutuhan cairannya, minum konsumsi air secukupnya, jangan sampai istilah orang Jawa kelempokan ya. Iya betul. Itu tapi juga harus tercukupi karena kita banyak kehilangan cairan selama seharian. Kemudian kita akan menyambut sholat maghrib, habis itu sholat tarawih juga kalau terlalu penuh, terlalu banyak ya efeknya malah jadi malesan malah dok ya nantinya ya. Betul. Malesan, mual, begah dan sebagainya, alasan buat tidak tarawih malah. Iya, terus selesai tarawih itu bisa untuk diminum lagi ya. Jadi terus, jangan dijor di awal gitu ya dok ya. Terus sebelum tidur, terus nanti bangun tidur, kemudian saat sebelum sahur dan sesudah sahur atau menjelang menutup sahur, imsak itu minum. Jadi total 8 gelas itu bisa tercukupi ya. Buka puasa, terus persiapan setelah sholat maghrib, ya persiapan sholat tarawih, setelah sholat tarawih, terus sebelum tidur, ya biasanya kan setelah tarawih kita tadarus. Betul. Itu sebelum tidur kita minum juga. Bangun tidur, menjelang sahur, bangun tidur, mungkin mau tahajud dulu, segala macam. Terus saat sahur 1 gelas, dan terakhir tutup setelah sahur 8 gelas. 8 gelas cukup. 2 liter itu dok. Ya. Nah menyambung yang tadi juga dok, ini kan mungkin sekilas ada kaitannya dengan nutrisi yang seimbang untuk
untuk menunjang puasa yang sehat, puasa yang baik dan lain-lainnya. Nah, selain pemenuhan air yang cukup nih dok, untuk memenuhi nutrisi yang seimbang ini, kita minta tipsnya dong kira-kira apa saja sih dok selain air yang harus dipenuhi untuk nutrisi yang tetap seimbang ketika berpuasa? Ya, pada kuncinya adalah kita harus pahami keseimbangan atau kebutuhan nutrisi tubuh kita masing-masing ya. Kalau dalam ilmu gizi itu kita juga bisa mengukur itu dengan kesesuaian kalori dibandingkan dengan berat badan kita. Tapi teman-teman pasti akan ribet. Iya, harus kayak naker banget kan gitu, susah ya dok ya. Maka yang simpelnya, gampangnya adalah ya saat sahur pastikan menu sahur kita itu cukup kebutuhan karbohidratnya, tersedia ada proteinnya. Protein itu ada hewani dan nabati, betul. Ya ada mungkin bentuknya bisa daging-dagingan, ya bisa bentuknya telur ya, betul. Daging ayam, ikan. Ya. Kemudian protein nabati itu bisa diperoleh dari jenis protein nabati yang lainnya, ya. Tahu, tempe itu sebenarnya juga protein tapi kelompok dari nabati gitu ya, atau mungkin dia sayur kacang-kacangan lainnya. Kemudian penuhi juga sayur dan mineralnya. Ya, vitamin, sayuran dan mineral itu harus ada. Jadi sayuran harus seimbang. Kalau dalam programnya Kementerian Kesehatan saat ini itu ada istilahnya namanya isi piringku. Itu adalah satu komponen dalam piring yang terbagi menjadi 3 komponen ya. Sepertiga itu untuk karbohidrat, betul. Sepertiga lagi untuk protein, sepertiga lagi untuk tadi vitamin dan mineral. Ya. Jadi itu harus bisa terpenuhi ketiganya. Jadi jangan kebalik. Seringkali kan kita orang Indonesia karbonya sepiring. Banyak, ya, betul. Tapi khawatir nggak kuat. Khawatir nggak kuat. Harus makannya banyak. Nah, itu yang keliru ya. Justru malah karbohidrat yang banyak itu akan memberikan beban di tubuh untuk memetabolisme. Akhirnya dampaknya di pagi hari kita ngantuk. Karena tubuh sudah bekerja keras duluan ya untuk memproses itu dok. Lemes gitu ya. Dan terus juga ketika malah ngantuk, outputnya sering tidur, akhirnya malah numpuk, jadi nggak efektif. Nah, nih dok, kebetulan saya ini kan termasuknya ya saya lumayan aktif olahraga dok ya. Kadang ya main bola, ya nge-gym dan sebagainya. Karena memang suka aja aktivitas itu. Kira-kira menurut dokter di tengah puasa ini waktu yang tepat untuk olahraga itu kapan? Dan kira-kira olahraga seperti apa sih yang memang dianjurkan ketika kita sedang puasa? Ataupun olahraga apa ya kira-kira pada saat bulan Ramadan nih? Mas Faiz biasanya olahraganya apa nih? Saya main bola. Sama nge-gym lah ya, kalau pas nggak ngomong anak. Boleh. Jadi betul, puasa itu bukan menjadi alasan ya untuk kita berhenti olahraga. Justru tadi saya sampaikan di awal, puasa itu punya impact yang sangat baik buat kesehatan. Dan apalagi kalau kita sudah punya kebiasaan sehat dengan olahraga, itu harus dipertahankan. Mungkin kapasitas, intensitas, atau waktu yang digeser. Tentunya jangan puasa memaksa di saat pagi hari atau siang hari, karena kita kan tidak bisa minum, tidak makan. Betul. Sedangkan pas olahraga yang baik, ya kita bisa mengrehidrasi keringat yang keluar itu dengan minum. Berarti caranya bagaimana? Pilihannya adalah teman-teman semua bisa minum, bisa olahraga dok. Maaf ralat. Bisa olahraga itu menjelang buka puasa. Dengan pilihan olahraga yang ringan tapi continue. Biasanya yang jenis kardio ya. Jalan kaki, betul. Jogging atau treadmill, sepeda statis, sebelum menjelang berbuka puasa. Sehingga nanti dihitung timingnya, kebutuhan olahraga berapa menit dengan waktu untuk berbuka itu pas. Sehingga nanti pas sudah berkeringat, waktu istirahat, pendinginan, itu waktu yang tepat juga untuk nyambut dengan minum. Betul. Pas waktunya dok ya. Pas sudah selesai olahraga, buka puasa. Ya. Pilihan yang lainnya jika olahraganya berat, inginnya sukanya nge-gym, saya bisa nge-gym kayak Mas
Pak Ais, saya biasa nge-gym dok, main bola gitu ya. Maka ya kalau main bola mungkin sulit ya, atau sekarang eranya futsal ya Mas. Betul, sekarang banyak ini dok, mini soccer yang bisa malam-malam sih sebetulnya. Boleh, tapi kuncinya yang paling harus dipahami adalah jangan langsung olahraga setelah makan berat. Oh baik-baik. Kalau istilah Jawa itu bikin sunduan, ya, atau istilah begah biasa gitu dok ya. Begah atau kram perut. Itu terjadi, mekanisme itu terjadi akibat saluran cerna kita diisi oleh makanan dan dia sedang berusaha memproses ya makanan tersebut sehingga aliran darah dialirkan lebih banyak ke saluran cerna. Namun dipaksa olahraga, sedangkan olahraga itu mengaktifkan otot. Nah, akhirnya aliran darah yang tadinya ke saluran cerna ditariklah, digeser ke otot karena otot lebih membutuhkan untuk olahraga. Efeknya di saluran cerna belum selesai mencerna makanan, ya, istilahnya mudahnya itu ngambek si usus. Karena dikasih job lain ya, belum selesai yang satu. Belum selesai, aliran darahnya sudah dipotong ya, sudah dipotong. Akhirnya dia akan memberikan namanya feedback ke otak dengan proses nyeri. Makanya terus terjadi sunduan yang membuat kita harus berhenti sejenak untuk tidak berolahraga karena aliran darahnya juga dibutuhkan untuk ke saluran cerna. Seperti itu Mas. Jadi kalau mau olahraga malam, maka pertimbangkan satu, konsumsi makannya jangan berlebih. Ya, utamakan untuk cairan dan gula untuk mengembalikan energi. Kemudian pilih olahraganya dengan timing yang tepat juga, berikan jeda dengan waktu makan tadi atau berbukanya, ya. Terus jangan bisa pilih olahraga seperti gym, ya, atau futsal, ya, mini soccer, tapi juga tidak dalam kapasitas yang diporsir. Iya betul. Gitu, karena juga punya impact lain nanti kalau tidak terbiasa dengan olahraga tersebut terus dipaksa olahraga tersebut. Betul. Tapi kalau sudah menjadi rutinitas, maka itu saran dari saya sih. Baik. Mungkin di beberapa orang penonton Nahnu TV ataupun keluarga kita juga kan ada yang dalam kondisi sakit kronis lah dok, entah itu hipertensi ataupun lambung ya, yang mana itu berkaitan biasa dengan orang puasa. Kalau menurut dokter sendiri, gimana sih dok, apa saja sih yang perlu diperhatikan untuk puasa, terutama yang punya penyakit kronis, agar puasanya ini tidak membahayakan? Apa yang perlu diperhatikan, dok? Ya, bagus. Ini pertanyaannya sangat aplikatif ya. Iya, mungkin kan mungkin di beberapa saudara kita yang kayak misalnya penyakit lambung, kan mitosnya ya dok ya, kan nggak boleh kosong perutnya ya. Jadi kadang alibinya ada aja gitu kan. Saya harus minum, makan dan sebagainya. Tapi memang mungkin dari sisi medis memang ada kebutuhan seperti itu. Ada hipertensi juga misalnya contohnya. Nah, lebih ke tipsnya sih, gimana puasa yang seperti apa kalau kita dalam kondisi sakit yang lumayan berat seperti ini. Jadi menanggapi buat para pendengar yang punya penyakit kronis seperti penyakit lambung ya, atau yang lebih paling common terjadi itu hipertensi dok, atau diabetes. Nah, kuncinya adalah yang pertama, saran saya sebelum dimulainya puasa, konsultasi dulu ke dokter yang biasa merawat. Ya, pastikan check up ulang kondisi. Kalau dia punya tekanan darah tinggi, hipertensi, ya cek tekanan darahnya. Jika dia punya penyakit diabetes, ya cek diabetesnya. Ya, jika dia mempunyai riwayat MAH yang kronis, cek juga, periksa ke dokter untuk memastikan kondisinya. Kemudian tips yang kedua adalah minta konsultasikan ya saran untuk diri kita masing-masing. Setiap individu itu punya metabolik, punya kondisi, ya, punya perbedaan derajat derita penyakit yang dialami. Sehingga itu juga akan mempengaruhi juga dosis atau pertimbangan obat-obatan yang dikonsumsi. Maka saya kembali lagi, setiap individu berbeda-beda. Maka saran saya masing-masing juga perlu untuk berkonsultasi dengan dokter yang merawatnya tentunya. Kemudian konsultasikan juga dengan pilihan obat. Kan kalau minum obat darah tinggi, minum obat gula, itu ada yang harus sampai 3 kali per hari.
Nah dok gimana kalau misalnya 3 kali kan? Karena tengah hari kan saya nggak makan. Iya, benar, Masa benar. harus saya minum batal Iya, gitu betul, kan? betul. Nah itu biasanya dokter akan mempertimbangkan untuk menggeser jam, ya menggeser jam. Nah pergeseran jam itu juga harus berdasarkan advis atau saran dari dokter. Biasanya kalau dengan punya gula atau suntik insulin ya, Iya, iya betul. diabetes itu kan punya potensi risiko namanya hipoglikemi ya mas. Jadi kalau hipoglikemi itu bahaya sekali, orang bisa tidak sadar ketika gulanya rendah. Naik atau turun itu? Turun itu Turun kalau ya? hipo. Gula darahnya turun di otak bisa bikin tidak sadar. Maka bagaimana cara ngakalinya itu harus dikonsultasikan. Ada beberapa pilihan-pilihan obat suntik insulin yang kerjanya pendek, kerjanya panjang, gitu. Itu bisa menjadi pilihan dan kapan menyuntikkannya. Yang biasanya mungkin 3 kali, apakah bisa diubah jadi 2 kali dengan pilihan yang tadi kerja panjang gitu. Nah itu Jadi, saran saya. Setiap orang harusnya ada di konsultasi dulu dok ya untuk tahu kondisi tubuhnya masing-masing. Betul. Kalau secara general sih buat semua pendengar yang mengikuti ini saran saya sih untuk semua kalau general, maka setelah poin 1 dan 2 tadi, maka pastikan Bapak Ibu atau para pendengar sahur itu paling kunci utama. Sahur cukupi kebutuhan cairan ya. Kemudian aktivitas tetap dijaga. Lakukan ya dok ya, betul. Aktivitas tetap dijaga. Apabila punya diabetes, maka rutin ngecek menggunakan alat. Sekarang sudah banyak sekali alat sederhana yang bisa dilakukan gitu ya. Cek secara mandiri saat siang hari, ya saat malam menjelang tidur. Jadi panjenengan semua bisa paham, oh gula saya tinggi nih saat malam hari, oh gula saya rendah nih saat siang hari, sehingga waktu konsultasi untuk kontrol berikutnya itu punya dasar reasoning yang konkret, valid dengan hasil tes, mempertimbangkan apakah terapinya digeser, diubah ya, atau bisa dialihkan dengan jenis yang obat yang lainnya. Baik, gitu. Oke. Terus ini juga dok, kalau puasa kan memang tidur kita jadi ada perubahan lah dok ya, yang biasanya mungkin bangunnya subuh dan sebagainya, tapi kita harus bangun lebih awal jam 3 ya, karena mungkin di satu sisi nyiapin sahur, ada juga yang pengen memaksimalkan momentum Ramadan untuk ibadah lebih banyak. Nah tentu bagi pekerja kayak saya ataupun bagi pendengar Nahnu TV yang pagi harinya bekerja, ini kadang jadi dunia terbalik nih dok. Siangnya pagi-pagi udah mulai ngantuk dan sebagainya ya. Tentu ini juga akhirnya tidak maksimal kalau kita tidak tahu tipsnya. Nah, menurut dokter tipsnya gimana dok? Untuk yang pertama menyiasati tidur yang baiknya ini ya, karena mungkin ada kebutuhan tidur yang memang harus dipenuhi. Sama tipsnya gimana sih dok? Biar tidurnya ini baik, tentu akan impact juga ke kesehatan kita juga ya, dengan pola tidur yang mungkin sedikit berubah. Betul. Sama kualitas ya, betul. Bekerjanya, betul. Oke, ini yang sering menjadi ini ya, polemik dan kasihan sebenarnya, menjadi kambing hitam ya. Kan ada tuh bilangnya hadis tuh ya, tidurnya orang berpuasa itu akhirnya itu yang kambing hitam kan ya, gunakan sebagai senjata. Iya. Tapi kan kalau boleh diputar balik lagi kan, tidur aja ibadah, apalagi bekerja harus betul. itu. Harusnya 2 kali lipat ya. Nah, itu yang perlu dipahami bahwasanya manajemen waktu sih di sini ya. Tidur kalau secara riset itu dibedakan berdasarkan porsi kebutuhan sesuai dengan usia. Ya, jadi usia saat dewasa, muda, kemudian anak-anak, bahkan lansia itu berbeda-beda. Semakin kita beranjak tambah usia, maka waktu tidur kita akan semakin berkurang dan itu sudah cukup bagi tubuh. Waktu bayi, mungkin bayi itu banyak tidurnya. Iya, betul dok. 8-10 jam. Benar. Dan itu wajar memang yang dibutuhkan tubuhnya. Kemudian dia menjadi balita ya menjadi 8 jam. Bayi anak-anak 8 jam ya. Kemudian jadi remaja mulai berkurang 6 jam ya. Begitupun dewasa juga 6 jam. Kemudian begitu terus sampai nanti kalau berdasarkan risetnya itu pernah saya baca, lansia bahkan hanya cukup tidur 2-4 jam itu cukup per hari gitu ya? Per hari. Jadi jangan heran kalau simbah-simbah kita tidur sebentar kebangun tengah malam. Iya betul. Karena mereka tubuhnya itu sudah merasa cukup dengan
waktu tidur tersebut. tidurnya, Iya, porsi tidurnya. Nah, maka yang perlu dipahami adalah bagaimana kita mendapatkan tidur yang berkualitas. Gitu. Kuncinya selama Ramadan itu jangan dijadikan alasan bahwasanya setelah sahur malam hari, kemudian kurang tidurnya, balas dendam di pagi hari. Nah, betul. Menjadikan alasan apa tidur itu ibadah. Nah, sekarang adalah caranya adalah Mas Faiz, kalau malam hari jangan dengan sengaja menunda-nunda tidur. Seringkali kan kita karena habis tadarus ya ngaji gitu kan, banyak waktu senengnya ngobrol lah kita. Kan. Momentum ya kadang-kadang. Rasanya kan sejam, ngobrolnya berjam-jam. Pagi siang rasanya kan kita puasa nggak minum nggak makan, waktunya malam hari nih makan minum, kita ngobrol minum sambil ngopi. Nah itu efek kopi kafein itu kan juga bisa menyebabkan hilangnya rasa kantuk. Ya, efeknya adalah tubuh juga akhirnya delay untuk istirahat. Nah, akhirnya memaksa untuk memakan waktu yang geser. Ritme atau siklus tidur, waktu tidurnya juga bergeser. Nah, tipsnya adalah satu, jangan suka menunda-nunda waktu tidur. Jika memang sudah aktivitas selesai semua, ya pastikan waktu tidur Anda sesuai dengan kebutuhan atau kecukupan tubuh. Baik. Jika memang butuhnya 6 jam tidur, maka biasakan ya tidur dihitung dengan waktu jam Anda berencana untuk sahur jam berapa. Misal jam setengah 4, ya berarti dikurangin 6 jam, setengah 4, oh berarti paling enggak jam setengah 11 saya sudah tidur, ya kan? Gitu. Jangan sengaja ditunda-tunda gitu ya, padahal sudah tidak ngaji udah selesai, ya kan? Kayaknya ngaji juga setengah jam udah kerasa capek kayaknya, tapi ngobrol itu kan bisa kita nggak kerasa. Nah itu yang seperti itu. Apalagi sambil gorengan dan sebagainya kan, ngopi ya. Gitu. Nggak selesai gitu. Nah yang kedua, sebelum tidur jangan terlalu banyak makan, jangan konsumsi kopi seperti itu atau makanan-makanan lainnya yang justru malah membebani, membuat kita kesulitan tidur juga. Tuh dua. Terus yang ketiga, ketika sahur pastikan bangun disesuaikan waktu yang memang sudah direncanakan. Ketika Anda ingin bangun sahur setengah 4, kebutuhan tidur tadi ya saya bilang 6 jam, maka ya hitung mundur 6 jam berarti tidur jam berapa. Tidur jam berapa, Dok? Jangan terus karena kebiasaan tidur saya atau kebiasaan tidur saya jam 4 jam nih, ya. Terus pengen tidur lebih awal gitu ya, biar sahurnya lebih awal, ternyata bangunnya juga telat-telat juga. Nah itu juga bisa efek ke tubuh. Jadi seseorang yang sudah terbiasa tidur misalnya jam 4 jam, 6 jam gitu ya, terus tidur lebih panjang, justru malah akan menyebabkan rasa lelah karena tidurnya itu tidak berkualitas di saat di saat tubuh sudah siap untuk beraktivitas, bermetabolisme, dipaksa untuk beristirahat. Jadi istirahatnya itu dalam posisi dia sebenarnya seperti seolah-olah beraktivitas. Ya, betul. Nah, makanya penting untuk memahami tidur berkualitas. Tidur berkualitas itu ya tentunya tidur dengan tidak membawa beban gitu ya. Terus lupakan dulu hutang ya, terus kondisi gelap ya, karena beberapa riset menyimpulkan bahwa tidur dengan kondisi gelap itu lebih baik Dok ya, untuk recovery lebih cepat gitu ya. Terus membentuk irama sirkadian tidur juga lebih baik gitu. Kemudian berikutnya adalah jika terjadi ngantuk di siang hari, dan itu wajar. Kenapa? Karena kita banyak membakar kalori, banyak membakar cadangan gula di tubuh. Ketika cadangan gulanya minim ya pasti akan sometimes ada refleks rasa ngantuk itu muncul biasa. Kalau mau mengikut yang baik, tips saya ini juga berdasarkan bukti penelitian atau riset di Jepang, itu ada namanya tidur siang cepat atau istilahnya nap. Iya. Nap Dok ya itu ya. Nap itu kan bahasa apa ya, power nap. Nah, iya. Power nap. Jadi cukup 15 sampai 30 menit di siang hari gitu ya, setelah mungkin sholat duhur. Kan waktu istirahat biasanya pada umumnya waktu kerja 1 jam ya. 1 jam. Jadi 30 menit untuk sholat, 15-30 menit lagi untuk power nap. Istirahat cepat gitu. Tapi jangan ketagihan dan kebablasan. Iya, baik. Cukupnya saja, itu malah justru bisa meningkatkan energi jauh lebih baik, lebih kuat. Karena di Jepang bahkan anak sekolahnya itu dikasih
waktu khusus untuk power nap, apa istilah tidur siang singkat. Iya, iya. Kalau jangan buka-buka di YouTube, beberapa sekolah menerapkan itu sebagai hal yang wajib. Jadi ketika istirahat bel berbunyi, anak-anak diminta untuk semua buku ditutup, laptop ditutup, kemudian dipersilakan untuk tidur selama 15 sampai 30 menit. Nanti dibangunkan oleh gurunya, baru bisa istirahat mereka untuk makan siang. Gitu. Nice. Itu sebetulnya mungkin sesuai dengan sunnah Nabi tidur siang ya, Dok. Iya, saya suka, Dok. Tapi ya kadang-kadang bablas juga gitu. Iya, jangan dijadikan alasannya sebagai untuk bablas. Oh, maaf saya ketiduran. Iya. Oke, Dok. Pertanyaan terakhir nih, Dok. Iya. Kalau puasa sendiri kan istilahnya semua umur kan beberapa mungkin akan terkena hukum itu ya, dari mulai anak-anak tentu yang sudah balik gitu ya, ataupun anak-anak yang baru mulai belajar puasa lah, biar kata orang tua biar terbiasa nantinya. Anak-anak, kemudian tentu orang hamil juga, menyusui, bahkan yang sudah lanjut usia. Ini kita menyebutnya mungkin usia rentan ya, Dok ya, atau usia rentan lah ya, atau yang memang punya special case tersendiri. Untuk yang case-case tadi saya sebutkan, anak-anak, ibu hamil, menyusui, orang tua dan sebagainya. Bagaimana sih, Dok, pertimbangan puasa yang baik untuk kelompok usia tertentu ini? Karena kalau tadi kita bahas tentang penyakit kronisnya, sekarang usianya nih. Seperti apa menurut dokter untuk pertimbangan puasa? Bagus nih pertanyaannya. Jadi ya kalau bicara hukum itu adalah ahlinya ya, jangan juga lebih. Nanti kita tanya sumber sebelahnya, Dok ya. Sesi yang lain. Sesi yang lain tentunya. Tapi saya bicara kita ke aspek kesehatan ya. Maka kalau untuk anak-anak, dewasa muda ya, remaja, dewasa muda, kemudian lansia atau tadi istilahnya bahasa rentan atau resti ya, resiko tinggi, memang akan berbeda intervensinya atau treatmentnya. Masing-masing kelompok usia itu sebenarnya berapapun usianya, tetap puasa itu hasil risetnya menyimpulkan baik ya. Karena terutama untuk dewasa muda, terbiasa menunda dan bukan menunda, menahan rasa lapar, tidak menuruti rasa ingin makan dan menunda makan itu baik ya, dan menghindari cemilan itu baik untuk tubuh. Kalau istilah dalam medis itu ada namanya intermittent fasting. Mengatur masa waktu makan di jenjang jam tertentu ya, sehingga terus benar-benar tidak makan sehingga jam waktu yang sudah ditetapkan untuk berbuka atau makan bisa makan. Nah itu kan sebenarnya mirip-mirip dengan konsep puasa dalam Islam ya. Iya, betul. Sehingga kalau anak-anak sudah kita latih untuk punya kebiasaan hal tersebut itu sangat baik. Maka tetap kapasitas harus diukur. Anak-anak tetap harus membutuhkan banyak energi untuk perkembangan pertumbuhan mereka, betul. Perkembangan otak, ya, motorik, pertumbuhan tubuh mereka, otot, tulang, sehingga puasa tersebut dijadikan sebagai hal latihan boleh, ya, apalagi kalau dia mampu untuk menjalankannya itu luar biasa. Nah, kunci untuk yang dewasa muda, ya, saya rasa sudah sebenarnya sesuai dengan syarat puasa ya, secara sungguh-sungguh gitu ya. Karena manfaat kesehatannya juga banyak gitu. Nah untuk lansia itu apalagi dengan membawa penyakit kronis, sesuaikan kondisi tubuh dengan kemampuan fisiknya. Ya, jalani puasa kan ibadah itu kan mudah ya, kalau ibadah itu kan mudah, bukan untuk menyusahkan, sehingga bukan untuk menyakitkan, sehingga ya jalanin ibadah ini sesuai dengan niatnya, dan ini secara terbukti secara riset banyak manfaat kesehatannya. Namun juga tidak bisa kita pungkiri penyakit tertentu, sakit tertentu itu bisa menjadi alasan atau menjadi peringan ya, maka tidak perlu memaksakan diri. Tidak perlu memaksakan diri, pastikan kondisi fisik tubuh untuk menjalani puasa itu memang siap. Jadi gitu, Dok ya. Jadi nggak harus maksa harus ikut 1 hari full puasa misalnya ya, untuk orang tua, untuk lansia, apalagi dengan penyakit kronis. Gitu. Baik. Dokter Ali, thank you sudah hadir di sini. Ini nggak kerasa kita sudah
30 menit lebih dan sepertinya 5 menit lagi kita akan berbuka puasa. Iya ini. Sudah kerasa aroma lemesnya ya. Tapi semoga obrolan sore hari ini dapat manfaat yang banyak untuk semua pemirsa Nahnu TV yang menyaksikan, dan tentu ini juga buat reminder kita semua ya bahwa ada hal-hal yang memang sebetulnya kita perlu jalani dengan baik dan tentu ada ilmunya kan itu dok ya. Thank you Pak Dokter Ahli. Nanti kita mungkin semoga di sesi lain kita akan ketemu lagi dok, ngobrol-ngobrol panjang lagi. Boleh. Karena tentu pemirsa Nahnu TV, masyarakat, Nahdiyin dan juga semuanya butuh tips ini biar secara ibadah puasa tidak banyak alasan untuk batal kan gitu ya, ibadahnya lancar dan sebagainya, dan tentunya kita tetap sehat semuanya gitu kira-kira. Thank you Dokter Ali. Sama-sama. Demikian pemirsa Nahnu TV dimanapun Anda berada, baru saja kita berdiskusi dan berbincang dengan narasumber kita yaitu Dokter Ali Mahfud sebagai Ketua Lembaga Kesehatan PWNU DI Yogyakarta, dan sore hari ini kita sudah diskusi banyak dan tentu semoga ini jadi manfaat buat para pemirsa Nahnu TV dimanapun Anda berada. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.